Selamat datang di ruang teratai 2 RSUD RA Kartini Jepara. Kali ini saya akan memberikan informasi orientasi fasilitas ruangan teratai 2. Selamat menyaksikan. Ruang teratai 2 merupakan salah satu ruang rawat inap di RSUD RA Kartini Jepara. Ruang teratai 2 dikategorikan untuk pasien dengan segala jenis diagnosis penyakit atau bisa disebut dengan bangsal umum. Ruang teratai 2 mempunyai 4 total kamar, yaitu kamar A, kamar B, kamar C, dan kamar D. Terdapat tirai yang menggantung di plafon pada tiap bed. Terdapat oksigen sentral di setiap bed pasien sebagai oksigen pusat untuk mendistribusikan ke setiap kamar-kamar pasien. Selanjutnya yaitu terdapat 2 fasilitas kamar mandi dan 2 AC di setiap kamar pasien. Disediakan tempat wastafel untuk melakukan cuci tangan 6 langkah benar sebagai pencegahan risiko infeksi di dalam rumah sakit. Di dalam kamar mandi terdapat urinal pria dan wanita untuk menampung BAK pasien, terdapat pispot untuk menampung BAB pasien, 1 toilet duduk dan pegangan dinding untuk pencegahan risiko jatuh. Fasilitas selanjutnya yaitu ada nurse call. Alat ini berfungsi untuk menyampaikan pesan secara otomatis dari pasien maupun keluarga pasien kepada perawat. Cara penggunaan nurse call yaitu yang pertama, tekan tombol sampai lampu merah menyala. Tunggu jawaban dari perawat. Segera lepaskan tombol setelah ada jawaban dari perawat. Selanjutnya yaitu ada bedside rail atau pagar bed. Alat ini untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien. Selalu tempatkan pagar bed dalam keadaan naik. Cara menurunkan pagar bed yaitu dengan tekan pegangan merah, maka otomatis pagar bed akan dalam posisi turun. Untuk menaikkan pagar bed tersebut, naikkan saja pagar bed, maka otomatis pagar bed akan dalam posisi naik. Selanjutnya yaitu ada pengatur tinggi rendah bed pada pasien. Ada beberapa pasien yang membutuhkan posisi tidur dengan kriteria ketinggian beberapa derajat. Cara mengatur tinggi rendah bed tersebut yaitu: yang pertama yaitu buka tuas pengunci pada bagian bed. Yang kedua yaitu tarik tuas tersebut sampai penuh. Yang ketiga yaitu putar tuas tersebut ke arah kanan, maka perlahan posisi atas atau kepala bed pasien akan naik. Jika ingin menurunkannya, maka putar tuas tersebut ke arah kiri. Terdapat nurse station atau ruang perawat. Terdapat beberapa tempat sampah. Sampah yang pertama yaitu sampah untuk phlebot infus yang tidak terkena cairan tubuh pasien. Sampah yang kedua yaitu sampah infeksius atau sampah warna kuning yang diisi dengan sampah-sampah medis yang terinfeksi oleh cairan tubuh pasien. Untuk pengunjung dilarang untuk membuang sampah pada sampah infeksius warna kuning. Sampah selanjutnya yaitu ada sampah non-infeksius, yaitu untuk sampah makanan dan juga kantong plastik serta barang-barang lain yang tidak terkontaminasi tubuh pasien. Jika terjadi kebakaran, petugas menjalankan fungsi sesuai dengan warna helm dan menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan sesuai dengan standar operasional prosedur. Jika terjadi kebakaran atau bencana lain, pengunjung diwajibkan untuk tidak panik dan keluar kamar lalu menuju tempat jalur evakuasi. Jangan gunakan lift tapi lewat tangga darurat sampai ke titik kumpul di lantai 1 di halaman depan ruang melati 1. Pelayanan makanan di ruang teratai 2 yaitu 3 kali makan besar, pagi, siang, dan sore hari, dan 2 kali snack ringan pada pasien dengan diagnosis diabetes mellitus. Kartu tunggu pasien diberikan 1 kartu tunggu pasien pada pasien yang dirawat di ruang teratai 2. Jam kunjung pasien di RSUD RA Kartini sesuai dengan ketentuan gambar berikut ini. Tata cara 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Tuangkan alkohol sebanyak 3-5 cc. Langkah pertama, gosok kedua telapak tangan hingga merata. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya.
3. Gosok kedua telapak dan sela-sela jari. 4. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. 5. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Langkah terakhir, gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan bersih. Terima kasih. Tata cara etika batuk yang benar. Kamu sedang batuk. Tahukah kamu, ketika kamu batuk, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari saluran pernafasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular kepada orang lain. Dilihat dari sisi kesehatan, batuk memiliki etika tersendiri tanpa memandang apakah batuk tersebut disebabkan oleh penyakit menular atau hanya refleks dari tubuh yang disebabkan oleh benda asing atau iritan. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk yang benar. 1. Saat kamu batuk, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut kamu. 2. Buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. 3. Jika tidak ada tisu, maka kamu dapat menggunakan lengan bagian dalam kamu. 4. Kamu juga dapat menggunakan masker saat kamu sedang batuk. 5. Segeralah cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. 6. Jangan membuang dahak ataupun ludah di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Jadi, patuhilah etika batuk ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada RSUD RA Kartini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. RSUD RA Kartini Jepara, mitra Anda menjadi sehat.